الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah hari ini kita disehatkan oleh Allah, bisa melakukan ibadah puasa dan melakukan ibadah-ibadah yang menyertainya. Mudah-mudahan seluruh ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga keluarganya, para sahabatnya dan kita selaku umatnya. Para jamaah sekalian, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ibni Adam khata'un." Tiap-tiap anak cucu Adam itu punya potensi berbuat salah. Kalau khata'un itu salah, kalau khata'un punya potensi kuat berbuat salah. Wa khairul khata'in, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah atau berbuat dosa itu adalah at-tawwabun, mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin yang berbahagia, tentunya tidak ada di antara kita yang seharian ini tidak berbuat dosa. Sadar atau tidak, pasti dosa tersebut itu melekat pada diri kita. Oleh karena itu hadirin yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam keseharian beliau tidak lepas pernyataan taubat dan istighfar beliau kepada Allah dalam sehari semalam tidak kurang dari 70 hingga 100 kali. Padahal beliau itu adalah maksum yang terpelihara dari dosa, tetapi beliau mencontohkan untuk senantiasa beristighfar. Apalagi kita selaku umatnya, mestinya kita harus banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, apa keuntungan orang yang beristighfar itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lazimal istighfar." Ada suatu diksi yang lain, "Man kasural istighfar." Siapa orang yang melazimkan istighfar, siapa orang yang memperbanyak istighfar. Yang pertama, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Allah akan menjadikan setiap kesempitan persoalannya dikasih jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesumpekan-kesumpekan itu akan kemudian dibenahi oleh Allah. Keruwetan-keruwetan itu kemudian akan diurai oleh Allah. Allah akan memberikan jalan keluar terhadap persoalan-persoalan yang kita hadapi. Yang kedua adalah wa min kulli hammin farja. Dan orang yang melazimkan istighfar itu Allah akan menjadikan kegelisahannya, kegundahannya, kesumpekannya akan dijadikan oleh Allah hatinya lapang, tenang, bahagia.
Dan yang ketiga itu adalah warazaqahu min haitsu la yahtasib. Allah memberikan rezeki kepada orang itu dari arah yang tidak diduga-duga. Ini adalah fadilah kita istighfar. Tidak hanya sekedar Allah mengampuni dosa-dosa kita, tetapi dikasih bonus-bonus yang luar biasa. Kalau kita lihat bagaimana ketika Nabiullah Adam alaihissalam sebelum beliau tersebut itu diturunkan oleh Allah ke bumi, terlebih dahulu beliau tersebut melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran, sehingga kemudian Allah subhanahu wa ta'ala pada saat menurunkan ke bumi itu dengan kemudian dipisahkan antara Adam dengan Hawa, itu adalah sebagai hukuman. Kenapa? Karena didahului melakukan suatu kesalahan. Pada saat itu Nabi Adam berada di Hindia, sedang Bunda Hawa itu adalah berada di Jeddah. Tidak ada HP, tidak ada GPS. Lalu kemudian tidak ada orang yang bisa ditanya, karena tidak ada manusia kecuali Adam dan Hawa. Tidak akan kemudian Adam berteriak, wahai Hawa, di mana dikau? Gak kerungu. Begitu juga kemudian Hawa, wahai kakanda Adam, di mana dikau? Tidak tahu. Lalu kemudian apa yang diberikan oleh Allah, apa yang diajarkan oleh Allah kepada keduanya? Yaitu kalimat taubat. Apa itu? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, ya Tuhan kami, zalamna anfusana, kami telah berbuat zalim terhadap diri kami. Wa illam taghfir lana, jika engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan jika engkau tidak merahmati kami ya Rabb, lanakunanna, sungguh kami akan menjadi minal khasirin, termasuk dari golongan orang-orang yang merugi. Kalimat ini, kalimat taubat yang diberikan oleh Allah untuk Nabiullah Adam dan Bunda Hawa kala itulah yang kemudian menjadikan Allah mengarahkan keduanya pada satu titik kumpul yang namanya Arafah. Lalu kemudian keduanya bertemu, melampiaskan kegembiraannya, senangnya, rasa kasih sayangnya. Lalu kemudian Allah abadikan adanya Jabal Rahmah. Para jamaah sekalian, ini adalah karena luar biasanya istighfar. Jadi kalau kita mengalami kesulitan-kesulitan, urusan apa saja kita sulit, banyaklah istighfar. Jangan kemudian kita bilang, apa sih salahku? Banyak salahmu. Sekali lagi, jangan kemudian kita rumongso diri kita ini adalah bersih. Fala tuzakku anfusakum, jangan kalian sok suci. Akui dosa di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Para jamaah sekalian, berikutnya adalah Nabiullah Yunus alaihissalatu wassalam, yang diutus oleh Allah pada suatu wilayah di Nineveh atau Nenewa, negeri yang ada di Irak, di dekatnya sungai Tigris, namanya Nineveh atau Nenewa, di mana masyarakat tersebut itu adalah jumlahnya 100.000, tetapi tidak ada satupun yang menyatakan beriman kepada Allah, tidak ada satupun yang beriman kepada Nabiullah Yunus alaihissalatu wassalam. Akhirnya apa? Nabi Yunus berdakwah, tidak ada satupun yang mengikuti, tidak ada yang menjadi muhibbin, lovernya Nabi Yunus, tidak ada sama sekali, semuanya menentang Nabi Yunus. Padahal kalau kita lihat sekarang, Pak, Ustadz Abdul Somad datang, banyak yang menghadiri. Ustadz Adi Hidayat datang, banyak yang menghadiri. Siapa lagi yang datang? Ustadz yang sekarang lagi viral itu, banyak yang menghadiri. Dulu Nabi Yunus, Nabi ditentang, gak ada satupun yang menyatakan cintanya kepada beliau. Akhirnya kemudian ngambul. Pikirannya Nabi Yunus, aku kan sudah berdakwah, salai, gak nur. Bahasa Surabayanya minggat. Pada saat itu adalah
dia harus menyeberangi sebuah lautan yang luar biasa. Dia pikir seorang nabi tidak akan pernah menemukan kesulitan. Dia tidak sadar bahwa dia lagi melakukan kesalahan. Dia kemudian lari dari tanggung jawabnya, dan akhirnya kemudian Allah hukum. Undian selalu kalah, dan kemudian konsekuensinya harus diceburkan. Diceburkan itu apa, Pak? Begitu dilemparkan ke laut di malam hari gelap dingin, lalu kemudian diuntal oleh ikan paus. Apa diuntal gitu? Itu luar biasa, ditelan. Andai kata Nabi Yunus tersebut itu tidak menyatakan bersalah di hadapan Allah, tidak akan pernah dikeluarkan dari perut ikan itu sampai hari dibangkitkan nanti. Maka kemudian dia mengingat bahwa dirinya melakukan kesalahan dengan berucap la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang patut diibadai kecuali Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin, sungguh aku termasuk orang yang berbuat zalim. Ngaku, Pak, ngaku. Dan akhirnya kemudian begitu kemudian dimuntahkan ikan itu, keluarlah Nabi Yunus dalam kondisi sakit dan kemudian ditumbuhkan dua labu yang betin. Maka kemudian setelah itu kembali, coba dari Nineveh, dari Irak menuju Tarsis. Jangan lihat di Google Map itu kira-kira jarak daripada Nineveh itu ke Tarsis itu luar biasa, Pak. Lalu kemudian apa? Begitu kemudian kembali, umatnya yang 100.000 yang tadinya tidak ada satupun yang beriman itu, ketika kepergian Nabi Yunus, mereka pun juga dihukum oleh Allah dengan didatangkan bola api dari langit yang kemudian mengenai berhala yang paling besar, namanya Astar, bukan Astor. Le Astor panganannya anak-anak saya dulu paling seneng itu kalau Astor. Lalu kemudian Astar ini hancur, Pak. Dan alhamdulillah mereka kemudian menyatakan taubatnya dan beristighfar, kemudian dihentikan oleh Allah hukuman itu, dan mereka menyatakan beriman. Begitu kemudian Nabi Yunus kembali, pikirannya waduh, oleh pekerjaan abot meneh. Ternyata subhanallah tidak, karena berkat kalimat apa tadi? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. 100.000 orang itu ternyata siap menyambut kehadiran Nabi Yunus dan menyatakan mereka itu menjadi muhibbin atau pecinta daripada Nabi Yunus alaihissalatu wassalam. Luar biasa. Oleh karena itu, saudaraku, mari kita perbanyak untuk istighfar. Sampai jam berapa ini? Saya tambah dulu dikit ya. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam hadis qudsi. Apa kata Allah? Ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, innaka ma da'utani wa rajautani ghafartu lak ala ma kana minka wala ubali. Wahai anak cucu Adam, apa yang kau serukan kepadaku dan apa yang kau harapkan kepadaku, ghafartu lak, aku ampuni kamu, ala ma kana minka, atas dosa-dosa yang ada pada dirimu, wala ubali, aku gak peduli dosamu kayak apa. Sekali lagi, wala ubali, aku gak peduli dosamu kayak apa. Sehingga kemudian Allah melanjutkan, ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, lau balaghat dzunubuka ananas sama, jikalau dosa-dosamu tersebut itu membumbung langit, penuh langit tersebut dengan dosa-dosamu, dosane menungso liyane ku gak keduman tempat, sampai kemudian mungkin nyewa semuanya yang ada di langit itu, baik itu langit yang paling rendah sampai langit 7 penuh dengan dosa-dosamu. Lalu kemudian summastaghfartani, kemudian engkau beristighfar kepadaku, mohon ampun kepadaku, ghafartu lak,
aku ampuni kamu. Subhanallah. Rasul pernah menerangkan tentang bagaimana dulu di zaman Bani Israel ada orang membunuh 100 orang dan menyatakan taubatnya, dan kemudian dia berupaya untuk melakukan kebaikan sebelum datang menuju kepada tempat di mana di wilayah itu untuk melakukan kebaikan, ternyata diwafatkan oleh Allah dan dia dinyatakan ahli surga oleh Allah. Allah itu adalah Al-Ghafur, Maha Pengampun. Allah adalah Al-Ghaffar, nemen Maha Pengampunnya. Bahkan terkait di dalam bulan puasa, Rasul mengajarkan doa, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau itu adalah Maha Pemaaf, tuhibbul afwa, Engkau suka memaafkan, fa'fu anni, maka maafkan aku. Yang berikutnya, hadirin yang berbahagia, ya benar Adam, wahai anak cucu Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya, sekiranya engkau datang kepadaku, kata Allah, dengan membawa bi qurabil ardi, sepenuh bumi, khataya berupa dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan, summa laqitani, lalu kemudian kau jumpai aku, la tusyriku bi syai'an, di mana engkau tidak mempersekutukan aku dengan suatu apapun, la ataituka, kata Allah, sungguh aku mendatangi kamu bi qurabiha, dengan sepenuh bumi, maghfiratan, berupa ampunan. Kalau kau datang dengan membawa sepenuh bumi berupa dosa, lalu kemudian kau datang kepadaku mohon ampun kepadaku, maka aku jemput engkau dengan membawa sepenuh bumi berupa ampunan. Subhanallah. Oleh karena itu banyak istighfar, banyak istighfar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.